Nikita Mirzani pukul kepala istri Rasman Nasution di hadapan Kanit Polres Metro Jaksel, cekcok perkara loli kabur. Istri Rasman Nasution, Ade Suryani mengungkap sempat kena pukul Nikita Mirzani yang ribut perkara loli kabur dari rumah. Dikabarkan sebelumnya putri Nikita Mirzani, LM atau yang akrab disapa Loli dikabarkan kabur dan menemui pengacara Rasman Nasution. Sempat terjadi cekcok antara Nikita Mirzani dengan Rasman Nasution di Polres Metro Jakarta Selatan. Ade Suryani yang mencoba menengahi justru mengalami insiden pemukulan oleh Nikita Mirzani yang emosi. Diungkap Ade Suryani, saat ia datang ke Polres Metro Jaksel bersama Rasman Nasution dan LM, Nikita Mirzani yang tiba di lokasi langsung marah-marah. Menurut Ade, saat itu suaminya berusaha mendamaikan LM dengan Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani justru marah-marah di depan wajah Rasman Nasution. Ibunya datang marah-marah nunjuk. Bang Rasman ini maksudnya ingin meredam menanyakan ada apa? Ayo ngobrol baik-baik, Bang Rasman ini tadinya ingin menyatukan anak dan ibunya. Gak ada untungnya kita di sini. Ade yang berusaha menghalau dengan menutup wajah suaminya dengan tangan justru dipukul oleh Nikita Mirzani di bagian kepala. Dia, Nikita, dekat-dekat Bang Rasman kayak mau menyerang saya tutupi dong wajah Bang Ramzan. Malah gue yang digetok, kok kepala gue yang dipukul, katanya. Ade mengaku kejadian tersebut bahkan disaksikan oleh Kanit Polres Metro Jaksel. Ibu Kanit yang di dalam kasihan sama aku, kok aku yang kena dipukul kena imbas padahal nyelamatin anaknya, ujarnya. Tak terima dengan pemukulan tersebut, Ade sempat meminta penjelasan namun berujung cekcok dengan Nikita Mirzani. Well, Mama Lemon is back well. Rasman tertonjok, Rasman terdakwa kasus Bang Hotman Paris tertonjok. Well, gimana Rasman? Endul nggak boga maneke? Walaupun gua dikeroyok sama bini lo yang sok jagoan itu ya, nggak gentar gue nggak goyang, tetep kena kan lo ya. Gua nggak mukul perempuan, kecuali saat itu cuman cewek sama cewek. Karena ada lu juga ikut-ikutan mukul gue, ketonjok lo. Well, gimana Rasman? Endul. Rasman terdakwa. Bentar lagi kayak masuk kasusnya Hotman Paris tuh. Lapor yang banyak. Mana lo keluar-keluar? Penjara ini kita, mana? Nih, gue masih tidur di kamar gue. Bahlul. Kasus kamu tapi mau menjadi Rasman, Bahlul ente Rasman. Ente dia wawancara bilang, Nikita sibuk pacaran, well. Lalu sibuk apa payudara sama klien, well. Emang susah kalau segerombolan tuh amnesia semua ya. Nggak uler, nggak si pengusaha halu Fitri itu ya. Sekelompotan tuh lu ya. Amnesia semua, nggak tahu, nggak berkaca kelakuan buruk lu sendiri, well. Rasman hari ini gue bantai lu sehari. Nih baca ya, baca. 7,6 miliar tanah 700 meter persegi tuh. Enak gini guys kalau punya masalah tuh. Tapi memang apa levelnya beda-beda sih ya. Kalau gue kan memang sudah biasa tertimpa masalah, jadi gue sudah tahu bagaimana harus menghadapi masalah. Tuh. Tuh. Masalah terberat dalam hidup gue atau cobaan terberat dalam hidup gue itu ketika gue kehilangan kedua orang tua gue di masa muda. Itu adalah cobaan terberat guys ya. Kalau kalian masih punya orang tua, jaga, kasihi, sayangi. Jangan sampai kayak gue, yatim piatu di usia muda, meninggalnya juga dalam keadaan sakit. Bokap gue meninggal dalam keadaan habis sholat Jumat, nggak ada woro-woro dulu. Itu lebih sakit guys, itu lebih sakit dibanding masalah yang sedang gue hadapi sekarang ini. Paham kalian ya? Jadi masalah kayak begini mah, aduh guys. Kalau musuh-musuh gue, mereka pikir dengan masalah ini gue bikin gue down. No,
Tidak. Gua permudah jalan kalian semua. Enak-enakan sih jalan-jalan sama pacarnya, anaknya nggak diurusin. Hey, buka mata musuh-musuh gua, buka mata kalian. Setiap tahun malam tahun baru memang gue tidak pernah ada di Indonesia. Gue selalu pergi sama anak-anak gue. Kebetulan gue punya pacar di penutupan akhir tahun. Ya kenapa nggak dia ikut? Kok masalah? Kok saya netizen yang nggak suka sama gue? Kalian cek, setiap tahun pergantian tahun gue pasti jalan-jalan. Nggak mungkin gue nggak jalan-jalan. Ada lagi si anak buahnya babunya si Rama Ulen, jalan-jalan bisa, ngurus anak nggak bisa. Lah terus gue jalan-jalan emang nggak bawa anak itu? Emang Aska Arkana nggak gue bawa itu tahun baru? Kan kalian lihat, kecuali gue perginya berduaan doang sama Matthew, baru kalian bisa bilang gini, emaknya sibuk pacaran, anaknya nggak diurusin. Itu baru. Kalau orang gue perginya, adik gue ajak, pacar adik gue ajak, tim gue ajak, anak-anak gue ajak, pembantu gue ajak. Terus gimana maksudnya? Dokter Oki mana? Dokter Oki ada di rumahnya. Si Bems tuh lagi sakit demam. Ternyata mau tumbuh gigi. Jadi dokter Oki sebagai orang tua pertama kali baru punya anak, dia was-was. Mana? Gak usah ngajarin gue deh how to be parenting yang good. Terus kalau gue ada masalah, gue gak boleh happy-happy gitu. Gue harus merenung sesuai sama yang kalian inginkan musuh-musuh gue. Enak aja. Kalau gue gak punya anak dua mungkin. Nah, anak gue masih ada dua Aska Arkana. Emaknya kebanyakan merenung, yang ada anaknya kagak keurus yang dua. Belum. Suka-suka gue lah, gue mau jalan-jalan kayak gue mau shopping, suka-suka gue. Kalian kalau mampu urusin si Laura, Loli, ambil. Kalau komen gampang banget netizen. Ya iyalah, anaknya kan nyontoh emaknya. Lu pikir gue kalau melakukan hal yang buruk-buruk depan anak gue? Lu pikir kalau gue mau melakukan hal yang endul-endul depan anak gue? Lu pikir kalau gue mau ngapa-ngapa? Dalam segi mana coba gue mau tahu. Dari bayi, dari dalam kandungan nih ya, baru ditiup sama Allah nih, gue kasih tuh jabang bayi di perut lo ya, sampai umur 16 tahun gue sekolahin, gue kasih makan, badannya sampai gede begitu tuh si Loli. Bisa nginjek London, gue ajak jalan-jalan liburan sebelum ada kasus ini. Kan kalian punya mata, bagaimana gue ajak anak-anak gue liburan? Kan kalian punya mata. Segala hobinya Loli itu ya gua bisa adain. Kan kalian punya mata. Kalian compare sama 5 bulan dia di rumah aman. Kalian nggak bisa lihat tuh dari jabang bayi sampai umur 16 tahun gua rawat. Kalian compare-nya sampai 5 bulan di rumah aman. Kan kocak. Lucu gitu. Ya kalau di rumah aman 5 bulan ya emang dia wajib di situ, kan dia lagi berkasus hukum.
Aneh. Pikiran orang Indonesia tuh gelap mata sama budek. Lu pikir lu kasih tahu musuh-musuh gue tuh siapa, Fitri anak durhaka ya, siapa lagi tuh lah gerombolannya. Lu pikir dia gede tuh gede sendiri, kagak gue susuin, kagak gue kasih makan, ah? Lu pikir tuh anak pinter sendiri, bukan karena dari gue sekolahin, bukan karena dari gue les. Jangan percaya aja kalian. Di rumah aman. Aku digabungin sama yang open BO yang kena AIDS, nggak ada. Dia di kamar sendiri. Kerjaannya kagak ada kegiatan pula di sana. Kerjaannya cuman entahlah ngapain sampai dia punya handphone diem-diem. Entah juga siapa yang masukin tuh handphone juga, bertanya-tanya gue juga. Kalian mau nyala-nyalahin gue? Mau nyala-nyalahin di bagian yang mana? Lu sih waktu anak pulang nggak dibukain pintu. Siapa yang membukain pintu? Siapa yang membukain pintu? Orang dia aja bawa kamera. Orang, lu lihat, lu datang ke rumah gue, lu lihat CCTV di depan jalanan gue tuh ada 2. Jadi kelihatan dia datang sama siapa. Dia datang selalu sama Kang Semir. Dan gue tahu karena terlihat di CCTV. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk gue bukain, oh Loli sayang, welcome home gitu. Bener kan? Kalau memang itu anak bener mau pulang, kenapa itu anak nyempetnya ngerekam, sempet ngerekam pembicaraan tuh anak sama adik gue Edo. Logikanya, kalau emang itu anak pure mau pulang, ya, kalau anak itu pure mau pulang, kok ada lo rekaman dia lagi ngomong sama adik gue depan pintu? Ayo, pikir dulu deh yang diposting sama si Fitri anak durhaka pengusaha halu itu. Kok bisa ada rekamannya kalau tuh anak betul-betul pengen pulang ke rumah, bertemu adik-adiknya, tidur lagi di kasur yang enak, di kamar yang enak, fasilitas yang lengkap. Pikir, pakai otak. Benci boleh, bodoh jangan. Selalu kan gue bilang begitu. Netizen ini kalau komen, kenapa anaknya pulang nggak dibukain pintu? Lah, lu lihat dulu, denger kan ada rekaman. Berarti dia pulang untuk apa? Untuk apa dia pulang? Gue mau tanya. Nah, kalian ini kan pinter-pinter, sama musuh gue ini kan pinter-pinter semua ini. Aduh, capek banget. Kok bisa tuh lo ada rekaman? Kok bisa dia balik pas lagi nggak ada gua? Itu dia balik kan lagi pas nggak ada gua. Tapi handphone gua itu tertaut sama CCTV di rumah. Adek gua telepon, Kak, ini ada Loli. Coba bentar, kakak cek dulu CCTV. Oh ya bener, di ujung ada Kang Semir. Di ujungnya lagi ada kakaknya, siapa tuh? Kang Semir tuh yang mukanya butek banget itu tuh. Ya terus ngapain dibukain pintu? Pertama, yang punya rumah juga nggak ada. Yang punya rumah nih Nikita Mirzani nih nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba kok ada suara rekaman. Suara rekaman kok bisa ada? Berarti apa? Tapi kamu kalah, nggak ada gue kalah. Kalah dalam segi mana gue? Nggak ada. Yang kalah tuh kalian. Makanya kurang cerdik, harus cerdik, man. Kalau mau berperang sama gue tuh harus pinter. Nggak bisa kalian kalau nggak pinter tuh ngadepin gue tuh sulit, guys. Serius. Kalian tuh kalau mau menghadapi Nikita Mirzani tuh harus pinter, harus cerdik. Tambah kening biasanya. Sekarang kalian kalau lihat gue biasa aja, ya memang gue begini. Gue tuh nggak suka punya masalah berlarut-larut. Mending gue kerja, mending gue ngasilin duit. Biar gue bisa ajak anak-anak gue liburan lagi, bikin kalian senyo lagi, bikin kalian gregetan lagi sama gue. Gue orangnya begitu, guys. Keterangan kan kekuatan